Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Terjatuh saat kabur, jambret ditangkap warga. 3. Malu hamil di luar nikah, pasangan remaja bunuh bayi yang baru dilahirkan. Polisi tangkap WNA Rusia di hotel usai berkencan melahirkan. Inilah penangkapan seorang warga negara asing asal Rusia usai berkencan dengan pelanggannya di salah satu hotel di kota Tangerang, Banten. ZPR, wanita berusia 31 tahun ini, jauh-jauh datang ke Indonesia sengaja menjalankan praktik prostitusi online. Tidak tanggung-tanggung, wanita ini mematuk 4 juta rupiah dalam 1 jam. Saat pemeriksaan petugas imigrasi, wanita Rusia tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap seperti penyalahgunaan visa kunjungan. Diketahui tersangka sudah 2 kali datang ke Indonesia, yakni pada tahun 2020 dan tahun 2023 untuk menjalankan praktik prostitusi tersebut. Ada seorang asing yang datang menginap di salah satu penginapan di kota Tangerang. Kita segera melakukan check on the spot, kegiatan pengawasan orang asing, dan berhasil kita amankan warga negara Rusia tersebut. Dengan barang bukti seperti tadi sudah disampaikan, ada alat kontrasepsi, ada uang untuk transaksi. Jadi ini kasusnya prostitusi internasional menggunakan media online ya. Petugas menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku berupa uang tunai sebesar 4 juta rupiah, paspor, alat kontrasepsi, dan telepon genggam milik pelaku. Selanjutnya pelaku akan ditindak tegas dengan dideportasi ke negara asal. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Naiknya harga daging ayam sejak beberapa hari terakhir berdampak pada pendapatan pedagang makanan, seperti yang dialami pedagang nasi yang berjualan di Jalan Raya Rangkas Bitung Bogor, Kabupaten Lebak. Sejak naiknya harga daging ayam yang mencapai Rp40.000 per kilogram, pendapatannya menurun hingga 20%. Menurutnya pendapatan pedagang makanan dikarenakan mereka tidak menaikkan harga jual daging ayam. Pedagang pun mengurangi ukuran daging ayam yang biasa dijualnya. Kenaikan harga daging ayam tidak berbarengan dengan kenaikan bahan makanan jenis lain, sehingga pedagang makanan masih mendapatkan keuntungan dari menu makanan lain. Tetap aja sih normal, jual mah nggak dikurangi, nggak dibikin, cuma pemasukan ada kurang. Oh gitu. Ukuran enggak? Enggak, kasihan konsumen kalau kita kaitin harganya kasihan. Kan taruh pada kabur. Gitu ya. Selain pedagang makanan, sejumlah warga pun mengeluhkan melambungnya harga daging ayam. Mereka berharap pemerintah dapat cepat menstabilkan harga daging ayam. 10.000, 12.000 juga pakai ayam gitu ya. Tapi sekarang mah katanya yang punya warungnya juga mengeluh Pak. Karena akibat ayam mahal gitu ya, telur mahal sekarang. Jadi kasihan juga lah, nggak bisa dia jual gitu. Ambilkanlah harga gitu ya, biar terjangkau sama masyarakat kecil ya. Selain daging ayam, harga telur juga masih tinggi. Kenaikan sudah terjadi dari tingkat peternak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berhubungan dengan kondisi wilayah. Kota Serang yang memiliki daerah pesisir juga memiliki makanan khas berbahan dasar ikan, yakni sate bandeng. Sate bandeng konon merupakan salah satu sajian kesukaan pada masa Kesultanan Banten. Hingga saat ini, kuliner ini masih banyak diminati dan bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Serang.
Sate bandeng khas Serang memang sangat unik karena termasuk salah satu sate dengan bahan dasar ikan, karena biasanya kuliner sate menggunakan bahan baku daging, baik itu sapi, ayam, kambing, maupun kerbau. Sate bandeng di daerah Serang sudah ada sejak abad ke-16 silam. Sultan yang memimpin kerajaan Banten saat itu ingin mengonsumsi ikan agar lebih nikmat dan lembut. Hingga saat ini di wilayah Kota Serang banyak dijumpai yang memproduksi sate bandeng, salah satunya Sate Bandeng Haji Maryam yang berlokasi di Kaujon, Kota Serang. Sate Bandeng Haji Maryam ini sudah turun-temurun dikelola oleh keluarganya sejak tahun 1970. Semua resep yang dipakai sejak dahulu tetap sama dan tidak berubah. Untuk membuat sate bandeng perlu proses yang sedikit panjang. Ikan sebelumnya harus dibersihkan durinya terlebih dahulu, kemudian daging ikan akan dihaluskan. Langkah selanjutnya yakni dengan mencampurkan daging yang sudah halus dengan bumbu khusus, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan dan ditusuk dengan menggunakan batang bambu. Karena produksi yang cukup banyak, di tempat ini terdapat alat panggang berukuran besar yang bisa membakar ratusan tusuk sate bandeng. Proses pemanggangan juga harus merata agar daging ikan dan bumbu yang sudah tercampur bisa matang secara merata. Biasanya sate bandeng dipanggang terlebih dahulu hingga setengah matang, kemudian sate bandeng dibalut dengan adonan yang sudah dicampur bumbu hingga menutupi semua permukaan ikan agar pada saat dipanggang tidak gosong. Tidak hanya di wilayah Banten, sate bandeng Haji Maryam juga bisa dikirim sebagai oleh-oleh hingga keluar Banten, bahkan hingga ke mancanegara. Bahkan dalam sehari, ratusan sate bandeng habis terjual dalam waktu hanya beberapa jam saja. Sate bandeng ibu ini ya sudah terkenal ke mancanegara, negeri Belanda, Australia. Tapi kita nggak sengaja gitu mengirim ke sana gitu. Mungkin ada turis-turis yang kesini mampir untuk membeli, terus dibawa oleh-oleh ke sana gitu. Jadi kita menerima pesanan untuk keluar daerah, untuk di sini untuk ada acara seperti di kabupaten, untuk oleh-oleh, untuk parsemanan gitu, untuk orang hajatan di sini. Kalau kuatnya berapa lama sih? Sate bandeng Haji Maryam ini karena bahan dasarnya tanya ikan bandeng dengan santan ya. Kalau santan itu kan tidak kuat lebih dari 1 hari. Jadi kita produksi hari ini bertahannya sampai besok jam 10 pagi gitu. Kalau untuk keluar kota mungkin kita kukus lebih dahulu di sini. Kalau udah dikukus tuh Mas ya bisa bertahan 4 hari di luar. Nah, gimana? Menarik bukan? Buat kalian pecinta kuliner, sepertinya wajib mencicipi makanan sate bandeng khas daerah Serang ini. Dijamin, pasti kalian akan ketagihan. Buat kalian yang akan membawa sate bandeng ini menjadi oleh-oleh buat keluarga di daerah lain pun tidak usah khawatir. Dikarenakan sate bandeng ini sudah dikukus atau dibekukan, sehingga kekuatan sate bandeng ini bisa mencapai 4 hari. Harganya pun cukup murah, yakni hanya Rp40.000. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.